Ketika Paulus menunjukkan kepada kita bahwa dia sangat merendahkan hal-hal yang pernah dia anggap sangat berharga sebelum dia punya Kristus. Kemudian Paulus menggunakan kata ini untuk menekankan bahwa semua pencapaian dan kebanggaannya dalam Yudaisme tidak memiliki nilai lagi jika dibandingkan dengan pengenalan dia akan Kristus. Dia anggap ini semua tidak berharga. Dia anggap ini menjijikan. Yang penting saya sudah punya Kristus, saya sudah memperoleh Kristus, maka ini sudah tidak berguna lagi untuk saya. Ini menjijikan untuk saya. Padahal itu menjadi kebanggaan dia. Paulus ini dia memiliki kredensial, saudara. Ibarat kata dia lulus verifikasi. Wah, Yudaisme dia begini, saudara. Sesuatu yang menjadi kebanggaan orang-orang saat itu, kini tidak lagi demikian. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa setelah dia punya Kristus, maka yang pertama dia mau lebih mengenal Kristus. Dia mau punya relasi yang intim dengan Kristus. Apakah kita juga punya kerinduan, punya hasrat yang sangat dalam setiap hari untuk punya relasi yang intim dengan Tuhan dalam saat teduh kita? Paulus mengingatkan kita, setelah kita punya Kristus, apa segala sesuatu boleh kita punya, tapi itu menjadi menjijikan, tidak berharga kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Apakah kehadiran kita dalam ruangan ibadah kita ini benar-benar ingin intim dengan Tuhan? Jangan-jangan kita sekedar karena saya tugas, saya mengabsen, yang penting hari ini saya gereja. Mari saudara, kita belajar hari ini mengenal Kristus lebih dalam, mengenal Dia, dan mau berelasi dengan intim, dengan kesungguhan bersama-sama dengan Dia. Saya percaya Kristus bangkit. Saya percaya saya punya jaminan kekal hidup bersama dengan Dia. Tetapi kita tetap ada di dalam dunia kan? Ketika kita percaya tidak, daneng, kita langsung di surga. Ternyata enggak. Kita tetap ada di dunia dengan segala tantangan, dengan segala pergumulan, dengan segala godaan-godaannya. Kita tetap ada di dalam dunia. Aku ingin merasakannya dengan penuh ketaatan. Karena jaminan itu sudah tersedia bagiku. Berjuang mengatasi dosa. Tuhan pasti bersama denganku. Bagaimana saya berjuang menghadapi tantangan-tantangan hidup. Kelemahan-kelemahan lain dalam hidup. Oh, Tuhan pasti besertaku. Sampai hari ini kuasa kebangkitan itu menjadi milik kita. Bahwa menghadapi tantangan hidup, bergumul melawan dosa, ada kuasa kebangkitan yang akan terus bersama dengan saya. Saya akan terus berjuang. Karena kelemahan-kelemahan saya, Dia sudah selesaikan. Kalau kuasa dosa saja Yesus selesaikan, apalah. Masalah-masalah hidup di dunia itu hanya snack-snack saja, saudara. Itu hanya hal yang remeh bagi Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan itu terus menjadi pengharapan kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Setelah aku punya Kristus, pasti aku ditolak. Setelah aku punya Kristus, pasti ada begitu banyak orang yang tidak suka denganku. Nah saudara, kalau kita baca Kisah Para Rasul, ya saya suka sekali karena sedang belajar ini bersama keluarga. Itu kalau kita baca, di situ bercerita tentang perjalanan misi Rasul Paulus. Ada suka duka dan banyak sekali penolakan, saudara. Bagaimana dia ditampar, dia terpenjara, bukan karena kesalahan, tapi dia terpenjara karena imannya kepada Kristus. Inilah saudara, ketika dia punya Kristus, dia mau belajar bagaimana caranya supaya dia benar-benar siap menikmati persekutuan. Artinya apa? Dalam iman saya kepada Kristus, bagaimana saya menikmati ketika penderitaan datang. Bagaimana saya menikmati ketika penolakan datang. Saya bisa tetap mensyukuri. Bagaimana saya bisa tetap mengimani hanya kepada Kristus.